Terkait kasus pembunuhan kampus Nusantara, saya Sri Wahyuni, ibu korban Putri Ayu. Putriku demi menyelamatkan Dewi oleh mantan pacarnya, Rizky Pratama, dibunuh dengan kejam. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Kumohon, tolong bantu aku. Mah, berita baik. Skripsiku menang lomba. Aku mau keluar bentar sama teman. Nanti akhir pekan aku pulang. Aku traktir Ma makan hotpot pakai hadiahnya. Ayu, sebenarnya kamu alami apa? Sri Wahyuni, putrimu mati. Apa urusannya sama Dewi? Itu takdirnya. Bu, jangan begitu. Akhirnya aku bertemu denganmu. Cepat katakan, bagaimana Ayu mati? Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Ayu sendiri yang punya dendam sama Rizky. Itu sungguh tak ada hubungannya denganku. Rizky itu mantan pacarmu. Dia datang balas dendam padamu. Ayu yang menyelamatkanmu. Tante, bicara harus ada bukti. Sekarang Tante mau fitnahku kemana-mana, merusak reputasiku. Aku jadi tak bisa cari kerja. Nyawa putriku tak sepenting cari kerja. Putrimu apa selingkuh sama Rizky? Jadi dibunuh. Jaga mulutmu. Kalau dia terus ribut, masa depanku hancur. Dasar jalang yang cari ribut. Kami ibu dan anak selama hidup berbuat baik. Kenapa berakhir begini? Mah, tolong aku. Aku tak mati. Aku terlahir kembali. Aku terlahir kembali. Ayu. Apa ini bukti Ayu masih hidup? Angkat. Ayu, angkat teleponnya, kumohon. Biar aku... Suaraku agak sakit. Aku keluar dulu. Nanti aku temani ya. Lebay banget. Ayu, ada telepon. Tolong angkatkan. Oke. Halo. Ayu, kamu di mana? Tante, kami lagi nyanyi nih. Mana Ayu? Kamu apain dia? Tante, ngomong apa sih? Apanya aku apain? Jauhi Ayu. Kalau enggak, jangan salahin aku. Tante gila ya? Dewi. Di telepon, katanya lagi nyanyi. Di depan ini, KTV terdekat dari kampus. Ada apa ini? Apa sih jalan Putri Ayu itu ngomongin aku di belakang? Rizky? Rizky? Aku? Tuh aku datang mau balikan. Aku takkan balikan denganmu. Tak balikan. Pakai uangku. Malah selingkuh. Tak kubunuh kau sudah untung. Berani putus denganku. Putri Ayu. Biar Putri Ayu temani kamu. Gadis itu lumayan cantik. Pas buat ganti rugiku. Rizky, biar dia temani kamu. Apa kamu bisa melepasku? Lepaskanmu. Mimpi. Aku udah ngebiayain kamu 3 tahun. Cuma Putri Ayu. Kamu pikir bisa bebas. Dia cuma bunga. Paham? Selanjutnya,
terserah kamu. Dewi, tadi siapa yang nyari aku? Oh, orang gila. Langsung ngatain. Aku udah balas ngatain. Hebat banget, bestiku. Kamu haus kan? Minum. Ayu, Maaf mengganggu. Waktu ruangan Anda habis. Apa mau lanjut? Buru-buru aja. Minuman saja belum habis. ayo, kita balik kampus. Siang ini masih ada kelas. Ayu. Ayu. Hei, Meme, kamu gila ya? Beraninya main-main denganku. Tunggu saja kau mati. Kok tiba-tiba banyak panggilan terlewat? Jangan-jangan ada masalah di rumah. Halo, Bu. Ayu, kamu di mana sekarang? Dengerin ibu ya. Jangan sama Dewi. Halo Tante, tenang saja. Aku nggak akan ngajak Ayu berbuat aneh-aneh. Dewi, dauhi putriku sekarang juga. Ibu tak izinkan. Baterai habis. Halo? Halo? Gimana ini? Tidak berubah sama sekali. Tidak. Tak boleh terjadi lagi. Ayu. Putri Ayu, kau yang cari masalah. Aduh, kok HP-ku mati begini? Ibu menelepon berkali-kali. Pasti dia panik. Mungkin Tante kangen kamu. Jangan banyak mikir. Nanti telepon balik saja. Ibu, tolong. Kenapa? Kenapa ulang lagi? Aku tak bisa apa-apa. Kenapa putriku harus mati sia-sia, gantikan orang lain? Sisa 1,5 jam. Bisa selamatkan Ayu. Pasti bisa. Gawat, Rizky bilang mau mencegatku. Rizky itu gila banget. Coba kulihat. Akhirnya sampai di apartemen Ayu. Ayu, ibu datang menolongmu. Dewi, kita lapor polisi aja. Emosi Rizky terlalu tak stabil. Gimana kalau kamu keluar, jelasin ke dia. Bilang aku dan dia tak mungkin. Sebenarnya cuma ke pacarnya dia sekasar itu. Ke teman biasa, dia tahu batasannya. Tolong Ayu. Oke. Demi sahabatku, aku coba bujuk. Love you. Ayu, ibu akan melindungimu. Pasti. Ayo, jangan buka pintu. Kali ini ibu rela mati demi menyelamatkanmu. Rizky Pratama. Dasar brengsek. Kali ini
Jangan sakiti Ayu lagi. Kamu gila ya? Ngomong apa sih? Aku tukang renovasi. Kamu pikir aku maling? Salah. Ini bukan apartemen Ayu. Kampus, periksa alat listrik besar. Kenapa lama buka pintu? Jangan berharap bisa lolos. Meski kalian sembunyikan, kami pasti bisa temukan. Dewi, mending ke apartemenku di luar, sembunyi sana. Tapi Rizky juga tahu alamatnya. Setidaknya tak merepotkan kampus ya. Benar, aku ke sana sekarang. Ayo cepat pergi dari sini. Dewi, Tante, kau sembunyikan Ayu di mana? Cepat kembalikan Ayu padaku. apa-apaan ini? Cari orang ya cari, kok main tangan? Aku ingin membunuhmu sekarang. Kau penyebab semua ini. Tanpamu, Ayu tak akan celaka. Tante bicara apa ini? Aku agak takut. Angkat. Halo, Sudah putuskan? Balikan? Atau mati? Rizky yang menelpon kan? Cepat bilang. Di mana Ayu sebenarnya? dia di kampus. Keluar kau dari sini. Bawa pacarmu yang brengsek itu. Pergi jauh-jauh dariku. Kalau tidak, aku benar-benar akan membunuhmu. Ayu, cepat pulang. Ibumu datang, bikin onar di apartemen. Juga ancam mau bunuh aku takut banget. Ibuku datang mau bunuh kamu, mana mungkin. Iyalah, beneran. Apa ibumu sakit gitu? Barusan hampir mencekikku. Jangan takut dulu, aku segera pulang. Maaf, orang luar dilarang masuk. Pak, tolong. Aku mau cari putriku. Namanya Putri Ayu. Mahasiswi S2 Sastra Cina. Tidak, lihat papan tanda itu. Orang luar dilarang masuk. Pak, aku sumpah nggak bohong. Kalau aku bohong, aku ditabrak mobil. Cepat biar aku masuk. Putriku dalam bahaya. Aku mau selamatkan dia. Sana pergi, jangan nyaur. Di kampus ini sangat aman. Tidak bisa. Ayu, cepat keluar. Ayu, cepat keluar. Cepat keluar. Tante cari Putri Ayu? Iya. Dia bilang ada urusan keluarga. Dia sudah izin pulang ke asrama. Sisa 1 jam. Dia tak boleh pulang ke asrama. Dewi, ini kesempatan terakhirmu untuk balikan. Kalau enggak, selamanya kamu cuma pacarku. Ma. Aku pulang. Ma. Mama mana? Tante udah pergi. Kamu nggak tahu, tadi aku ketakutan banget. Tante kayak gila mau bunuh aku. Jangan-jangan dia udah gila. Ini video tante ngancam aku. Tante, lepasin aku dulu. Ngapain sih? Cari orang ya cari, kok main tangan? Pukul kamu. Aku pengen bunuh kamu sekarang. Kamu penyebab semua. Tanpamu, Ayu tak akan celaka. Tante ngomong apa? Lepasin aku dulu, aku agak takut.
Maaf ya Dewi, aku juga nggak tahu kenapa Mama jadi gitu. Aku telepon dia sekarang. Ayu, Halo Bu, kenapa Ibu tega pada Dewi? Ayu, jangan putus teleponnya. Waktunya tak cukup. Dengarkan ibu. Pacar Dewi mau membunuhnya. Kamu membantunya, tapi dia menguncimu di luar. Jangan temani dia. Pacarnya akan membunuhmu. Bu, Ibu ngomong apa? Apa Ibu terlalu stres kerjaan? Mimpi buruk, Dewi itu sahabatku. Dia takkan begitu. Ini semua benar. Mana mungkin ibu bohong? Tante, apa tante salah paham? Aku dan Rizky sudah putus. Dia takkan sakiti Ayu. Dewi, kamu tak tahu Rizky mau membunuhmu. Berani tidak tunjukkan pesan dari Rizky ke Ayu? Pesan apa? Kamu masih kontak dengan Rizky? Enggak. Dia sudah tega padaku. Mana mungkin aku kontak dia lagi? Dewi, ini kesempatan terakhirmu untuk balikan. Kalau enggak, sampai mati kamu tetap pacarku. Dewi, kamu kenapa? Ayu, dalam 10 menit tunggu ibu di bawah. Kalau enggak, jangan anggap aku ibumu lagi. Dewi, aku turun dulu. Jelasin ke Ibu. Ayu, percayalah. Kita kan sahabat. Kamu gak bakal percaya, Tante, dan gak peduli padaku kan, Ayu? Aku gak mau kehilanganmu. Tenang aja, aku jelasin ke Ibu dulu. Aku segera balik. Aku sudah sampai. Ayu, jangan pergi, aku takut. Itu Rizky, pasti dia datang cari masalah. Tenang, itu Bu Guru Wulan. Kalian berdua lagi ngapain? Aku sudah sampai. Itu Rizky. Kali ini tak salah. Jangan biarkan bajingan itu mendekati Ayu. Ayu tinggal di lantai 9. Ternyata dia mengincar Ayu. Hei, tahu cara pakai lift nggak? Atau kamu sengaja? Aku udah lihat, kamu memang sengaja kan? Oke, moodku lagi buruk. Sekarang malah cari masalah ya. Aku takkan biarkan kau ke lantai 9. Kau siapa? Lantai 9 rumahmu. Hari ini aku mau ke lantai 9. Orang gila, minggir. Jangan harap. Minggir, minggir orang gila. Tolong. Mending pergi sana. Jangan sampai kulihat lagi. Tiap ketemu, kuhajar kau. Rizky Pratama, jangan nekat. Kau kenal aku? Kau siapa? Kalau diam, kubunuh kau. Jangan berisik. Jangan sampai Ayu keluar. Jawab, nenek tua. Mati pun jangan sampai dia lihat Ayu. Kita ke tempat lain. Akan kuberitahu semuanya. Kenapa? Mau goda aku? Tapi aku tak tertarik sama wanita tua. Aku... Ku bilang lepaskan! Ibumu ngapain sih bawa masalah ke kampus? Aku salah apa padanya? Putri Ayu, ada apa ini? Ibumu pagi-pagi telepon bilang ada yang mau membunuhmu. Kau kan baik-baik saja. Jelas-jelas ibumu yang mau membunuhku. Bu Guru Wulan, tolong bela aku. Bu
Bukan begitu. Ibuku sudah di bawah. Aku mau tanya dia. Kamu nggak boleh pergi. Kamu harus jelaskan ke Bu Guru Wulan. Ibumu gila menopause yang sebar rumor. Ke aku dan Rizky, dia harus minta maaf ke publik. Ayu, jangan biarkan ibumu berbuat onat. Dampaknya buruk kalau pihak kampus tahu. Tunggu aku ketemu ibuku. Semua pasti jelaskan. Apa sikapmu sekarang? Apa kita masih bestie? Mau nangis atau mau atasi masalah? Lepas, gak dengar. Lepas. Pas. Gak dengar. Kalian kenapa? Sembarangan tekan tombol lift. Bisa-bisa kecelakaan. Gak sayang nyawa. Dia yang mukul duluan. Aku lapor polisi, biar polisi tangkap dia. Aku nggak mau damai. Harus tahan Rizky. Biar dia nggak bisa sakiti Ayu. Kamu yang terus ngikutin aku, ganggu aku, goda aku. Aku nggak kenal dia. Dia tahu namaku, tahu aku kemana. Tadi di lift, dia tekan semua lantai. Dia cuma mau ambil kesempatan dariku. Cek CCTV kalau nggak percaya. Dasar brengsek. Aku nggak mau kamu ke lantai 9. Tante, mau godain cowok ganteng. Cari cowok nggak usah gini kuno kan. Ku bilang aku nggak tertarik sama kamu. Tanya aja dua Pak Satpam ini, apa mereka tertarik sama kamu? Pak, ini bela diri. Aku sering kesini. Pacarku di lantai 9. Kita pernah ketemu kan? Cowok ini memang sering pulang nginep bareng cewek lantai 9. Tante, dia udah punya pacar. Jangan ganggu, cepat pergi. Dasar brengsek. Ternyata sering di belakang Ayu buat nodai rumahnya. Aku laporkan kamu masuk tanpa izin. Dan kalian berdua, cuma 2 bungkus rokok. Kalian langsung lalai bertugas. Kalau di kehidupan lalu, kalian lebih jaga. Ayuku takkan. Kamu ini Ibu Putri Ayu. Dia gagal menggoda aku, malah nyuruh ibunya. Kalian ibu dan anak sama-sama murahan. Lepaskan aku, lepaskan. Jangan sentuh, aku lapor polisi. Jangan sentuh aku, lepaskan. Hari ini, tak ada yang bisa keluar dari sini. Sudah aku bilang, ibu ini gila, benar-benar gila. Jangan. Mbak, tenanglah. Ini urusan pribadi kalian, jangan lapor polisi. Lepaskan. Mbak, jangan ribut. Bikin seluruh gedung tak tenang. Kalian melepaskan pembunuh. Kalian itu komplotannya. Komplotan. Kalian akan kena karma. Lepaskan aku. Lepaskan. Hai. Kamu kenapa kesini? Ayu, kenapa? Kayaknya nggak terlalu menyambutku. Berani datang lagi. Kamu tahu nggak, Ibu Ayu udah laporin urusan kita ke kampus. Bu Guru Wulan khusus datang buat tanya soal ini. Kamu suka ikut campur urusanku sama Dewi. Ya sudahlah, ibumu ini polisi dunia, banyak urus. Keluargamu ini nggak ada kerjaan. Jaga mulutmu, bukan hakmu ngomongin ibuku. Dan soal kalian berdua, apa aku suka ikut campur? Itu kan Dewi. Rizky, jangan ngomong gitu ke sahabatku. Ayu semua demi kebaikan aku. Aku ini bodoh, Ayu pintar dan lebih tahu. Aku selalu bodoh begini, butuh dilindungi. Benar kan Ayu? Ya, aku tahu kamu polos. Jangan nangis. Soal pacaran kalian, urus baik-baik. Jangan libatkan orang tua. Apalagi sampai ke kampus. Sekarang sudah sulit diatasi. Ibu Ayu datang ke kampus. Ini harus ada solusinya. Bu Wulan, kami sudah baik. Ya Bu. Aku dan Dewi baik-baik saja. Kenapa masalah ini dibuat besar?
Kalian bertiga lebih baik jaga sikap, jangan buat masalah lagi. Kalau tidak, kelulusan kalian bisa jadi masalah. Aku kembali siapkan materi. Kalian lanjut saja. Hati-hati, Bu. Ngapain? Sudah kubilang berapa kali, jangan ikut campur urusanku sama Dewi. Dia nggak mau putus. Kamu sama ibumu sama-sama murahan. Sekarang dia lagi godain Satam di bawah. Jaga mulutmu. Ibuku bersusah payah besarkan aku sendirian. Demi aku, dia tak pernah cari pria. Gak percaya? Coba turun sendiri nanti. Tapi kau harus bayar utang. Dasar jalang. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian akan membunuh putriku. Kumohon, lepaskan aku, biar aku keluar. Lepaskan aku, biar aku keluar. Keluar. Ma, Ayu. Lepaskan ibuku, Ma. Mata apa? Kok terluka? Sakit tidak? Mata apa? Mata apa? Syukurlah Ayu tak apa. Syukurlah. Bisa bicara, bisa nangis. Baguslah. Untung ibu sempat datang. Untung masih sempat. Ma, ibu bicara apa? Kita akan selalu bersama. Ya, kita selalu bersama. Ibu akan melindungimu. Ayo kita pergi. Pergi dari sini? Ma, ibu kehilangan akal ya? Ini rumahku, nanti siang aku ada kelas. Tak peduli. Hari ini kita harus pergi. Berbahaya di sini. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi antara ibu dan Dewi? Dan pesan yang ibu kirim? Kenapa aku tak paham? Percayalah. Ibu takkan mencelakai putrinya. Dewi itu bukan orang baik. Dan juga Rizky Pratama. Mereka berdua tak punya hati. Akhirnya mereka akan membunuhmu. Tak usah bahas Dewi baik atau tidak. Jika mereka berdua begini, gimana aku mau sekolah nanti? Ya, benar. Penjahat bisa terus beraksi. Mana mungkin terus berjaga. Kalau tak bereskan dua pembuat onar ini, Ayuku akan selalu dalam bahaya. Kamu mau apa? Usai ku habisi kamu, baru ku temui Putri Ayu. Dia gila Harus banget. Tenangin dia dulu, Kak Rizky. Sebenarnya aku tak sungguh mau putus sama kamu. Kesalahpahaman kita semua ulah Putri Ayu. Aku ini gampang terpengaruh, apalagi punya sahabat jahat. Aku bisa apa? Ternyata ulah Putri Ayu. Dia dan ibunya tak pernah tenang. Dia pasti cemburu aku punya pacar tampan sepertimu. Makanya dia menghasut. Aku juga cuma hilaf sampai percaya omong kosongnya. Aku akan habisi dia sekarang. Aku tak bisa biarkan orang lain merusak hubungan kita. Ma, kenapa kita nggak langsung pulang? Sisa waktu sebelum Ayu celaka di kehidupan lalu tinggal setengah jam. Kita hindari dulu, kita pergi dari sini dulu. Asal sampai di tempat yang aman, Ibu jelasin semuanya. Mau kabur? Nggak semudah itu. Dasar jalangnya nggak tahu diri. Kamu Putri Ayu kan? Om, Tante, kalian orang tua Dewi? Di kehidupan, lalu kalian memfitnah Ayu dan membunuhku sendiri. Di kehidupan ini, rasa sakit yang menusuk hati giliran kalian yang merasakannya. Kalian mau apa? Bicara saja padaku. Jangan ganggu putriku. Lebih praktis. Dua jalang bersatu. Kau yang telepon kampus, fitnah Dewi. Bahkan bilang Rizky mau bunuh putrimu. Kenapa?
putrimu belum mati. Berani mengutuk putriku, ku robek mulutmu. Wah, si jahat malah ngelapor, malah mau mukul. Ini sifat teman Dewi. Dasar rendahan, gak pantas jadi pelayan. Beraninya kau memukulku. Aku bukan orang masa lalu yang bisa kau tindas. Di hidup ini, kau berani mengutuk putriku. Ucap satu kata, ku beri satu tamparan. Sampai kau tak bisa bicara. Pak Lestari, kau ini mati ya? Biar ibu dan anak ini menindasku. Jangan takut. Jaga Ayu. Biar keluarga ini membayar dengan darah. Lepaskan ibuku. Hanya demi Dewi. Aku panggil kalian paman dan bibi. Berani sakiti ibuku, aku takkan melepaskan kalian. Dasar bocah. Ku beri pelajaran kalian berdua. Ayu, ke belakang ibu. Urus hal kotor ini biar ibu saja. Jangan sampai kotor. Kalian berdua aktor ya? Mainkan kasih ibu dan anak. Daripada cari masalah, lebih baik periksa putrimu, Dewi. Dia sedang bersama Rizky Pratama. Rizky Pratama itu bukan orang baik. Dia terus mengancam membunuh putrimu. Yang bersama Rizky Pratama itu Dewi. Rizky Pratama, kau apakan Dewi? Orang tua Dewi ada di sini. Kamu tiap hari ngancam Dewi. Apa maumu sebenarnya? Kamu pasti bocah brengsek Rizky itu. Pacaran sama putriku tapi tak mau putus. Beraninya ngancam dia. Terus kenapa? Putrimu tak bisa lepas dariku. Dia sudah setuju balikan denganku. Dasar sampah tak berguna. Beraninya ganggu Dewi. Ku bunuh kau. Dasar tua bangka tak tahu diri. Dasar jahat. Berani ngancam Dewi. Kubunuh kau. Cari mati. Kubunuh kau. Ma, ini. Kalau tak kena sendiri, tak akan tahu sakitnya. Biarin aja. Biar mereka saling serang. Ayo pergi. Rizky, kalau tak ku beri pelajaran, kalian pasti merasa hebat, ya? Rizky, kamu ngapain? Berani mukul ayahku. Dewi, dia mukul aku duluan tanpa alasan. Dewi, Kamu kan nyari. Sudahlah, beraninya mukul ayahku. Lihat, mantan pacar teman baikmu. Begini caranya menindas orang tuamu. Lihat, kita dipukul begini. Rumah sakit, sekarang juga. Putri Ayu. Apa kamu ngomongin Rizky lagi? Jadi orang tuaku marah. Enggak kok. Jangan balik menyalahkan. Siapa yang tiap hari ngomongin Rizky? Kamu paling tahu. Kamu itu siapa? Ayu nggak tahu. Tapi aku tahu. Dewi, cepat lihat ayahmu. Dasar brengsek, pukulnya keras banget. Ayu, aku kecewa banget sama kamu. Bukannya janji bakal selalu lindungiku, jadi sahabat baikku. Ayo. Dewi. Bu, ada apa ini? Kok makin kacau? Ayu, kamu anak baik dan periang. Tapi ada orang, dia ibarat serigala. Makin kamu bantu, malah dia menggigitmu. Tapi Dewi nggak pernah nyusahin aku. Kenapa ibu benci banget sama dia? Ayu nggak tahu kejadian di kehidupan lalu. Krisis belum usai. Jangan lengah. Di kehidupan lalu, Ayu dibunuh tepat jam 8. Sisa 20 menit. Aku harus menjaganya. Tak boleh ada apa-apa. Bu, kok tiba-tiba banyak luka? Pasti sakit kan? Ibu tak apa. Bisa melihatmu hidup di depanku. Luka apapun tak masalah. Jangan ngawur, aku pasti akan selalu sehat di sisimu. Takkan bisa diusir. Ibu tak tega mengusirmu. Ibu tak sanggup menanggung rasa sakit yang menyayat hati lagi. Untung di kehidupan ini masih sempat. Halo, pesanan kan? Oh, sudah di bawah. Tunggu sebentar ya, aku turun ambil sekarang. Bu, pagi-pagi datang. Pasti belum sarapan kan? Aku pesan makanan kesukaan ibu. Iga asam manis dan daging sapi. Aku turun ambil. Jangan keluar. Sisa setengah jam. Kamu jangan keluar.
Kenapa? Tapi pesananku sudah di bawah. Nanti nggak enak kalau dingin. Aku turun ambil ya. Aku langsung kembali naik. Jangan. Rizky dan Dewi masih di luar. Bahaya kalau kamu keluar. Mereka sudah pergi. Ibu, meski aku tak tahu apa yang ibu alami, tapi ibu harus percaya padaku. Aku bisa melindungi diri. Lagi pula, cuma ambil pesanan. Putrimu ini benar-benar lapar. Rizky dan Dewi takkan putus. Dia juga masih dendam karena kamu ikut campur. Jam 8 malam dia akan balas dendam. Sisa 20 menit. Jangan keluar. Ibu nggak sakit kok. Ibu mimpi buruk ya? Belakangan ini ibu gampang gugup. Tenang aja, sekarang kan negara hukum. Ayu, kamu harus percaya ibu. Ibu pernah alami semua ini yang seperti mimpi buruk. Ibu mikirnya kejauhan. Cuma ambil pesanan, nanti Ayu langsung naik. Jangan pergi, biar ibu yang ambil. Siapapun yang ketuk pintu, jangan buka pintu. Jangan keluar juga. Ingat ya. Oke, Ayu pasti jadi anak penurut. Ibu cepat-cepat pulang ya. Ibu kenapa ya? Apa dia terlalu banyak tekanan kerja? Nanti libur, aku temani dia jalan-jalan buat rehat. Soal aku dan Rizky, sekarang semua orang tahu. Orang tuaku juga dirawat. Aku juga dipanggil kampus. Aku sungguh tak tahu harus bagaimana. Aku mau gila. Ayu, kenapa tante begitu benci padaku? Aku tak pernah melukaimu. Dewi, maaf. Soal ibuku akan kurus. Tapi soal kamu dan Rizky, kamu tak peduli padaku ya? Kamu juga mau meninggalkanku kan? Aku di atap rumahmu sekarang. Kalian yang memaksaku mati. Kalau aku mati, tante takkan lagi begitu benci padaku. Ayu, aku sungguh menganggapmu sahabat baik. Ayu, aku mati sekarang juga. Selamat tinggal, Ayu. Dewi, jangan Dewi. Aktingmu bagus. Sayang kalau nggak jadi aktris. Nggak takut jatuh. Nyebelin, jangan nakutin. Yang bodoh baru bunuh diri. Kali ini kamu harus bantu aku balas dendam. Kan, bantu dirimu sendiri. Keluarga Putri Ayu tega pada kita. Kamu harus kasih dia pelajaran. Tenang, asal nggak putus, kamu yang atur. Gak putus, tergantung sikapmu. Ingat, kamu balas dendam buat dirimu. Jangan lupa, Putri Ayu diam-diam banyak ngomongin keburukanmu. Putri Ayu mau datang, cepat pergi. Dewi, jangan lakukan hal bodoh. Bukannya kita sudah janji jadi sahabat seumur hidup. Jangan mendekat, Ayu. Aku tahu kamu baik padaku, tapi tante... Aku jelasin ke dia. Turun dulu, jangan lakukan hal bodoh ya. Suruh tante minta maaf ke publik, jelaskan ke kampus. Aku tak pernah melakukan hal yang melukaimu. Aku difitnah. Oke, aku suruh dia minta maaf. Turun dulu. Ayu, pesanan sudah diambil. Ayu. Ayuku. Tidak. Kejadian di kehidupan lalu tak boleh terulang. Untung tadi di ponsel Ayu sudah dipasang GPS. Di atap. Tunggu ibu.
Kenapa kamu lakukan hal bodoh ini? Ayu, kamu sahabat terbaikku. Kalau kamu tak percaya padaku, tak ada artinya aku hidup. Aku percaya. Cepat turun. Rizky, hentikan. Rizky, hentikan. Walau sulit, aku akan ubah takdir demi putriku. Ibu, jangan. Ayu, Dasar wanita sialan, harus ku beri pelajaran. Ubah takdir, aku inilah takdir yang tak bisa kau ubah. Ayu, cepat. Bu, cepat lari. Biar ibu yang tahan dia. Cepat panggil orang. Mana bisa aku tenang. Biarkan ibu sendirian di sini. Sangat bahaya. Cepat panggil orang. Jangan kita tunggu mati di sini. Cepat pergi. Bu, Melindungimu itu naluri ibu. Ayuku, kamu masih muda, harus terus hidup. Cepat pergi, ayo. Kalian takkan lolos. Cepat pergi. Panggil orang. cepat lari. Putri Ayu, letakkan senjata, jangan bergerak. Kaget banget. Kok Rizky bisa ke sini? Kaget banget. Baik. Kalian bertiga bersekongkol menjebakku. Dewi, dasar wanita. Aku nggak ngerti maksudmu. Nggak ngerti. Ayu, kamu nggak apa-apa. Jangan sentuh Ayu, jangan sok peduli. Bukannya kamu yang nyuruh Ayu keluar. Jangan bilang kamu nggak tahu Rizky sembunyi di sini. Omongan ibu itu beneran? Enggak, kamu salah paham. Kami akan serahkan ke pihak terkait untuk mengurus masalah ini. Tenang saja. Jalan. Kalian bertiga, aku takkan melepaskan kalian. Kebetulan, aku juga tak akan melepaskanmu. Kamu nggak apa-apa? Tadi aku takut banget. Kamu malah keluar sendiri. Membuat ibu takut sekali. Untung, tadi di lift ibu udah lapor polisi. Ada apa di lift? Sebaiknya dalam 1 menit, kirim lebih banyak orang ke atap. Kalau tidak, seluruh gedung ini akan jadi tempat pembunuhan. Bu, ibu benar-benar ibu terberani dan terhebat di dunia. Aku sangat bangga padamu. Melindungi putrinya itu naluri seorang ibu. Bu, ayo pulang. Ya, Kalian berdua mesra, orang tuaku masih di rumah sakit. Ayu, bukannya tadi kamu janji mau suruh tante minta maaf ke aku di depan umum. minta maaf. Kamu pantas. Urusan kamu menipu Ayu ke atap, belum kubalas. Ayu, kamu tahu, aku bukan orang begitu. Aku sungguh tak menipumu. Ma, Dewi mungkin benar-benar tak tahu. Kalau ada salah paham, bicaralah baik-baik. Putri Ayu, kamu juga lihat situasi tadi. Dewi itu, apa ada niat bantu kita? Kalau masih anggap dia sahabat, jangan mengakuiku sebagai ibu. Ma, mana mungkin aku tak mengakui ibu. Baik. Semua salahku. Aku merusak hubungan kalian. Kalau tante benci padaku, aku pergi. Aku pergi saja. Dewi, kamu... Tante, jangan marah pada Ayu. Dewi, aku sudah muak menahanmu. Bukannya kamu suka pura-pura polos dan lemah? Oke, aku yang jadi orang jahat di hidup ini. Ma, ibu, Dewi, kamu... Tante sudah memukulku, sudah memakiku. Apa tante sudah lega? Aku sungguh tak melakukan itu. Ayu, percayalah padaku. Aku sungguh tak melakukannya. Ma, ayo pulang dulu. Dewi, Percayalah pada ibu. Jauhi teman busuk ini. Dia cuma bisa merugikan orang. Dewi, aku urus ibu dulu. Ayu. Sri Wahyuni, Putri Ayu. Aku tak akan melepaskan kalian. Aduh bos, bisa jangan bikin ribut di gedung ini.
Ambil uangnya dan tutup mulutmu. Main-main saja. Jangan sampai bikin orang mati. Nanti kami berdua yang susah. Ngomong apa sih? Asal bos senang, mainlah sepuasnya. Awasi ibu dan anak di lantai 9. Kalau tak habisi mereka, bukan Pratama aku dan Jalang Dewi itu harus mati. Semua sudah berlalu. Ayu sudah aman. Setelah semua ini, kamu sudah sadar kan? Dewi sama sekali tak menganggapmu teman. Dia cuma suka kamu yang membela dia. Ibu, aku tahu, tapi apa? Rizky mengincarmu. Bukankah itu demi dia? Kamu tak sadar, dia pusat dari semua masalah. Tapi dia selalu lolos. Lalu kamu? Padahal cuma penonton, tapi selalu terlibat. aku tahu. Aku akan bicara jelas dengannya, biar ibu tak cemas. Aku takkan berhubungan dengannya lagi. Anak ibu yang baik. Aku ke kelas dulu. Tunggu di rumah ya. Ya. Akhirnya beres juga. Waktunya masak enak buat Ayu. Ke pasar dulu. Rizky Pratama, kok bisa? Melihatku baik-baik saja, kamu kecewa kan? Nenek sialan. Aku nggak bunuh orang, mana mungkin aku dikurung. Kamu mau apa sebenarnya? Mau apa? Mau kalian mati. Bersekongkol menjebakku, anggap aku bodoh ya. Yang anggap kamu bodoh itu Dewi. Nggak usah bilang, aku nggak akan melepaskannya. Kalian bertiga sekalian, jadi nggak kesepian di alam baka. Ayu nggak tahu apa-apa, bukan salah Ayu. Dia yang paling nyebelin. Sama kayak kamu, suka ikut campur. Aku pacaran aja, kalian malah berebut ikut campur. Kenapa? Mau goda aku? Nenek kayak kamu, aku nggak tertarik. Hampir jam 11, Dewi dan Putri Ayu, dua wanita itu akan segera pulang. Hari ini, akan kubuat kau lihat sendiri mereka mati di depan matamu. Jam 11. Mustahil. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jam 11 malam. Apa semua ini akan dimulai lagi? Di kehidupan kedua ini, aku tetap tak bisa menyelamatkan Ayu. Lepaskan aku. Kumohon, jangan sakiti Ayu. Jangan sakiti dia. Berisik sekali. Jadi penonton yang baik. Tak boleh menyerah. Aku harus selamatkan Ayu. Ayu, Ayu, Ayu. Tolong. Ada apa lagi? Ada yang ngikutin aku. Aku takut banget. Dewi, dulu kita memang akrab. Tapi sikapmu pada ibuku, aku tak bisa terima. Dan masalah kalian berdua, aku tak mau ikut campur lagi. Kok si bodoh tiba-tiba sadar? Gawat, sekarang bahaya. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Aku benar-benar diikuti. Aku nggak bohong. Aduh, kamu ngapain sih? Cepat bangun. Ayo kita cepat pulang. Aku takut banget. Aku menyinggung Rizky. Dia pasti nggak bakal lepasin aku. Urusan kalian berdua, kamu urus sendiri. Aku nggak mau ikut campur. Kamu mau biarin aku mati? Rizky itu sangat ekstrim. Dia pasti nggak bakal lepasin aku. Kamu mau diam saja melihatku mati ya? Ayo, bantu aku lagi. Terakhir kalinya. Oke, malam ini ikut aku pulang. Besok kita lapor polisi. Cepat.
Oke. Mereka sudah pulang. Drama seru akan dimulai. Jangan, cepat, lebih cepat. Ayu, harus selamatkan Ayu. Kamu baik selalu bantu aku. Terakhir kali, ibuku juga di rumah. Jaga sikapmu. Tenang saja. Sini kuncinya, biar aku buka. Berani bikin jebakan buat aku ya, dasar perempuan jalang. Rizky Pratama, kamu gila ya? Kamu lagi. Tolong, Suka ikut campur ya, mati kau. tolong. Dewi, buka pintunya, Dewi. Dewi, buka pintunya, Dewi. Cepat, lebih cepat, Ayu. Harus selamatkan Ayu. Ibu. Tolong. Dewi, buka pintunya. Buka. Kalau nggak buka, ku bunuh Putri Ayu. Buka. Takkan kubuka. Nyerah saja. Dewi, kumohon, lapor polisi. Bertahan. Tunggu ibu. Kali ini, ibu pasti lebih cepat darimu. Suka ikut campur dan sok hero ya, aku. Tolong, Ibu, tolong. Jangan sakiti Ayu, ibu tolong kamu. Ayu, Ibu, kamu nggak apa-apa. Ibu, aku nggak apa-apa. Aku salah. Ibu, kamu nggak terluka, nggak apa-apa. Ibu nggak salahin kamu. Bagus, hari ini kalian harus mati. Ibu, siapa suruh mukul ibuku? Ayu. Rizky Pratama, kamu menyerang dan menculik. Semua bukti sudah terekam. Kali ini lihat cara kamu kabur. Walau aku mati, kamu dan Dewi harus ikut mati. Ibu, ayo pergi, ayo pergi. Mending mati bersama saja. Mau kabur, nggak semudah itu. Tolong. Jangan mendekat, jangan mendekat. Mau kabur? Lihat apa Tuhan izinkan. Kalian tidak apa-apa. Gak apa-apa. Pembunuhan berencana dan penculikan. Kali ini kau takkan lolos. Tenang saja, kali ini dia pasti dihukum berat. 2 satpam yang lalai itu, sudah kami boikot di industri ini. Kalian beruntung kali ini. Keluargaku banyak uang. Tak mungkin di penjara. Sombong sekali, simpan uangmu untuk bayar pengacara. Ayo pergi. Tunggu, ada satu pembunuh lagi. Tahu bahayanya, sengaja kunci pintunya. Sama saja dengan pembunuh. Dewi, aku tahu kamu di dalam. Buka pintunya. Jangan ketuk pintu, aku tak akan buka. Rizky mau membunuh, bukan urusanku. Kamu juga tahu dia mau membunuh. Lalu kenapa kunci pintunya? Apa maksudmu?
Orang mati ada urusanku. Jangan ketuk pintu. Mendorongku ke pembunuh buat kabur. Kamu sungguh kejam. Kamu yang pantas mati. Bobol pintunya. Jalang. Begini caramu membenci Ayu di luar. Walau dia minta tolong, kamu tak buka pintu. Dasar wanita. Dewi, kamu yang curang pada pacarmu. Pengkhianat pada teman. Kamu yang egois. Tak peduli nyawa. Takkan ada lagi yang jadi korbanmu. Karena yang pantas mati itu kamu. Jangan demi teman busuk kotorin tanganmu. Bu, aku salah. Aku yang tak nurut. Bawa dia juga. Hukum akan menghukummu. Ayu, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku benar-benar salah. Tolong bantu aku lagi. Lepaskan aku. Aku tak mau menyakitimu. Aku cuma takut. Ya, aku cuma takut. Dia pembunuhnya. Aku cuma takut. Ayu? Cih wanita, saat kau menghasutku membunuh, kau tak bilang begitu. Omong kosong. Omong kosong. Dia bohong. Aku tidak. Tidak. Omonganmu itu. Bilang saja ke hakim. CCTV merekam semua bukti kalian. Ayu. Lepaskan. 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 Ibu terluka. Asal bisa menyelamatkanmu. Walau harus korbankan nyawa ibu, tak masalah. Ibu? Aku sayang ibu. Aku sayang ibu. Dia pembunuhnya. Tangkap dia. Bukan urusanku. Dasar wanita, sudah dimanfaatkan, mau dibuang. Mati juga kita mati bersama. Lihat, Rizky. Dia itu gila. Dia selalu mau membunuhku. Membunuh Putri Ayu. Jadi kamu tahu semua ini? Aku. Berdasarkan bukti dari Ibu Ayu, rekaman CCTV, Rizky, kamu sengaja membunuh, menculik dan melukai orang. Dihukum atas semua kejahatan. Dewi, kamu membantu Rizky terhadap keselamatan nyawa orang lain menimbulkan ancaman serius. Hukum bagi setiap orang akan memberikan keadilan. Bu, lihat. Rizky dan Dewi sudah dihukum. Berbuat jahat dapat balasan. Ayu, hidup bahagiamu akan segera dimulai. Jangan, Ayu, lari. Tolong. Ayu. Bu, Ibu di sini. Ada apa? Syukurlah kamu aman. Ayu. Entah kenapa, ibu selalu merasa cemas. Bu, tak apa. Mereka sudah ditangkap. Takkan ada yang mengganggu kita lagi. Semoga saja. Apapun yang terjadi nanti, ibu takkan biarkan siapapun melukai putriku. Ayah, ibu. Apa kalian tega melihatku menderita di sini? Dewi sayang, tenanglah. Ibu sudah sewa pengacara terbaik. Dan Putri Ayu juga tak apa. Kamu akan segera bebas.
Putri Ayu, penderitaanku di sini pasti akan kubuat kau membayar ganda. Tapi sebelum itu, kalian pikirkan dulu cara hadapi keluarga Pratama. Bu, ya, hari ini aku mau semur iga. Oke, mau makan apa? Ibu masakan. Nah, kamu Putri Ayu kan? Hei, lepaskan. Kamu siapa? Jangan sentuh anakku. Nak, tolong lepaskan Rizky kami. Rizky? Ternyata bajingan itu anak kalian. Hei, memaki siapa? Apa salah? Pembunuh tak boleh dimaki. Kamu! Aduh, soal ini anakku agak gegabah. Kami akan mendidiknya. Gini, bisa tanda tangan surat maafnya dulu. Aku tak paham maksudmu. Kalian malah minta kami tanda tangan surat maaf. Cih, dia itu pembunuh. Anakmu kan masih hidup baik-baik. Pembunuh apanya? Anak-anak cuma main-main. Cuma main-main. Aduh, aku paham sekarang. Memang karena orang tua sepertimu, baru bisa lahirkan bajingan sepertinya. Hei, ngomongnya gimana sih? Pergi sana. Hari ini kami datang bicara baik-baik. Jangan tak tahu diuntung. Tak dengar kata ibuku? Kalau tak pergi, kami lapor polisi. Cih, jangan pura-pura. Orang sepertimu, aku paling tahu. Tanda tangan surat maaf ini, semua ini milik kalian. Tanda tangannya surat ini. Semua ini milik kalian. Kita sama-sama jadi ibu. Aku mengerti. Aku juga sudah cari tahu. Kalian hidup saling mengandalkan. Sungguh kasihan. Makanya aku bersedia kasih uang ini. Sudah cukup buat kalian. Go! Nyah. Baik, jangan menyesal. Tak kusangka, keluarga Pratama semuanya jahat. Di kehidupan lalu, aku dicelakai keluarga Lestari. Jadi tak sadar, keluarga Pratama juga masalah kalau mereka bersekutu. Bu, ibu kenapa? Bu. Apa? Ibu cuma mikir, gimana kalau kita jual rumah ini, menjauh dari orang-orang itu. Tapi Universitas Nusantara ada di dekat sini. Lagi pula, 2 tahun lagi aku baru lulus. Bener juga. Kalau gitu, kita cari cara menghadapinya. Tenang, Bu. Nanti aku pasti nurut ibu, menjauhi orang seperti Dewi. Ayu sayang, ibu percaya padamu. Kembalikan anakku. Dia itu masih anak-anak. Dasar jalang sialan. Merayu anakku, menipu uangnya, bahkan menjebaknya, membuatnya di penjara. Yang di foto ini bukannya tetangga sebelahku? Seingatku, ibunya dulu sangat bikin ribut. Ternyata putrinya tak tahu malu. Orang kayak gitu kok bisa tinggal di sini? Kalian mencelakai anakku. Tak boleh kami tuntut keadilan. Pergi sana. Kalian bikin-bikin cerita. Kalian memfitnah. Kami bikin-bikin cerita. Anakku sangat hebat. Anakmu Jalang ini yang merayunya. Diam. Kalian memfitnah. Lagi pula, pacar anakmu itu adalah Dewi Lestari. Katamu siapa? Pacar anakku itu bintang besar. Cih. Lihat baik-baik. Siapa ini sebenarnya? Ini aku pernah lihat Putri Ayu. Ini bukan dia.
Gadis ini kayaknya teman baik Putri Ayu kan? Seingatku mereka berdua sering muncul bareng. Benar tidak? Mau tidak aku hubungi polisi untuk mencarinya? Tak perlu. Aku sudah membawanya. Keluar! Keluar! Katakan sendiri, sebenarnya apa yang terjadi? Putrinya yang menggoda Rizky. Putrinya tak tahu malu jadi pelakor, merusak aku dan Rizky. Apa katamu? Karena Rizky lebih mencintaiku, makanya kalian berdua bersekongkol menjebaknya. Aku juga malah di penjara. Sepertinya kamu tidak akan pernah menyesal atas semua perbuatanmu. Kenapa aku harus menyesal? Aku juga jadi korban kalian. Ma, Ayu, kenapa turun? Bukannya ibu bilang serahkan ini pada ibu. Mah, aku salah menilai orang. Aku anggap iblis jadi sahabat. Anggap binatang jadi manusia. Ayu, kenapa kamu bilang begitu? Terus aku harus bilang apa? Dewi, tanya hatimu. Berapa banyak yang kulakukan untukmu? Dan bagaimana kamu memperlakukanku? Itu bukan alasan kamu menggoda pacarku. Ayu, nanti ku jelaskan. Bantu aku dulu. Kamu pikir aku masih percaya? Enyah. Bukti ini sebenarnya untuk persidangan. Kalau kalian terus ribut, aku tak segan mempublikasikannya. Nanti saat putramu keluar, kurasa tak punya muka untuk hidup di dunia ini. Tolong, aku kesal banget sama dua bocah ini. Aduh, jantungku sakit sekali. Kalian celakain anakku. Sekarang mau bunuh istriku juga. Hei, Keluarga preman, jangan gila di sini. berhenti! Mau ngapain? Di depan umum, masih mau melanggar hukum. Kalian bikin istriku marah begini. Harus dibawa ke RS dan ganti rugi. Kalian sungguh tak tahu malu. Banyak orang lihat. Istriku jatuh karena kalian. Lagian anakku sudah di penjara. Kalau dia kenapa-napa, kalian harus urus hidup dan mati dia. Kalau kalian ribut begini, tak takut? Laporkan. Lagian anakku sudah di penjara. Berapapun tuduhannya, beberapa tahun juga keluar. Sifat anakku seperti apa, kalian pasti tahu. Apa yang terjadi nanti, aku tak bisa jamin. Apa maksudmu? Gampang, ganti rugi, lalu tanda tangani surat maaf, atau tunggu beberapa tahun lagi, Rizky akan mencarimu. Beri kami 3 hari untuk berpikir. Selama itu, jangan ganggu kami lagi. Kalau tidak, nenek sepertiku ini, walau harus korbankan nyawa, akan membuat anakmu terkurung seumur hidup. Oke, sabar hari. Berani main curang, lihat saja nanti. Ibu, kok bisa setuju sama mereka? Ayu, kamu salah paham. Ibu takkan tunduk pada mereka. Cuma menghadapi orang-orang ini, kita harus cari cara. Di kehidupan lalu, keluarga Lestari demi melindungi putrinya, tega membunuh ibu. Sekarang, jika keluarga Pratama dan Lestari bersekutu, ibu tak tahu apa yang akan Ayu hadapi. Dewi, kok kamu lagi? Kamu tak disambut. Ayu, aku cuma dipaksa. Percayalah padaku. Keluar! Mulai sekarang, jangan harap masuk lagi. Ayu. Ayu, buka pintunya, Ayu. Halo, Satpam? Di sini ada orang gila. Cepat suruh orang bawa dia pergi. Ayu. Ngapain kamu? Kalau nggak pergi, jangan salahkan aku. Putri Ayu, karena kamu tega, jangan salahkan aku.
Lihat, itu dia. Nggak nyangka kelihatan baik, ternyata bisa ngelakuin gitu. Mereka ngomong apa? Ngapain kamu? Kamu yang lakuin kan? Kamu punya bukti apa? Buktikan aku yang lakuin. Lagian, perbuatanmu sendiri takut orang tahu. Ngomong apa kamu? Siapa yang tak tahu aku pacaran sama Rizky? Kamu kan best friendku, malah godain dia. Berani lakuin, gak berani ngaku. Dewi selalu baik padamu. Kok kamu bisa lakuin gitu? Bener, dasar tak tahu diuntung. Dewi, kamu gak punya hati nurani. Dulu pas Rizky ganggu kamu, mana pernah aku gak bantu. Orang pacaran berantem itu wajar. Siapa sangka kamu licik banget. Pas kami lagi berantem, malah godain dia. Jaga mulutmu, kamu. Lepasin. Minta maaf. Kamu yang gak tahu malu godain Rizky, malah menjebaknya. Aku yang jadi korbannya. Kenapa aku harus minta maaf? Oh ya? Terus kenapa yang ditangkap itu kamu? Bukan aku. Kamu pikir hukum akan percaya omong kosongmu? Kamu. Jalang, belum puas nyusahin anakku, malah mau mukulin dia. Keluar kau, Jalang. Biar semua orang lihat wajah Jalang sepertimu. Lepaskan. Mau aku minta maaf. Mimpi. Kau yang menggoda Rizky, sampai dia pinjam uang dan mau putriku yang bayar. Ngomong apa kau? Jelas-jelas Dewi. Aku sudah posting perbuatanmu di forum kampus. Kampus akan segera mengurusnya. Bukti itu palsu. Aku tak pernah melakukannya. Palsu apanya? Ini benar. Rizky sudah ditangkap. Apapun yang kalian lakukan, upaya pembunuhannya sudah terbukti. Kenapa kalian lakukan ini? Karena aku ini korban. Kau buatku difitnah dan dipenjara berhari-hari. Masa depanku hancur karena kau. Tentu saja untuk melimpahkan semua ini kepadamu. Kalau tidak, saat Rizky keluar dari penjara, aku yang akan mati. Sekarang, asal kau minta maaf ke publik dan akui semua ini rencanamu, aku lepaskanmu. Jawab! Mimpi. Jangan mimpi. Cepat minta maaf. Kalau enggak, jangan harap pergi. Kenapa aku harus minta maaf? Aku selalu menganggapmu teman terbaikku. Kau menyakitiku begini, bukankah kau harus minta maaf? Jadi pelakor malah mau bikin orang di penjara. Dasar orang brengsek. Jadi temannya, sungguh sial banget. Bukan. Semua ini sama sekali bukan seperti katanya. Teruslah teriak. Sekarang semua orang cuma percaya padaku. Mari, permisi. Bu, Guru Wulan, Ibu datang. Bu Guru Wulan, akhirnya Ibu datang. Saya sudah paham soal ini. Memang Putri Ayu, kamu yang salah. Putri Ayu, kamu tak hanya merugikan Mbak Dewi. Bahkan reputasi sekolah juga kamu rusak. Itu semua bohong, bukan begitu Bu Guru? Benar kata Bu Guru Wulan, semoga kampus membersihkan namaku. Putri Ayu, Ibu selalu mengira kamu anak baik. Ibu tak menyangka kamu lakukan hal ini. Aku enggak. Sekarang, kampus putuskan kamu diskors dulu untuk merenung. Dan kamu harus minta maaf ke Dewi. Kamu harus minta maaf ke Dewi. Dengar tidak? Kamu harus minta maaf padaku secara terbuka dan mengaku semua ini rencanamu. Kamu yang bikin Rizky di penjara. Kenapa harus? Aku sama sekali tidak pernah melakukan hal ini. Kenapa harus minta maaf? Putri Ayu, kamu sangat mengecewakanku. Ibumu kerja keras biar kamu sekolah. Apa kamu tega padanya? Tak tahu malu. Terserah kamu. Sekarang cuma aku yang bisa bantu. Asal kamu ngaku semua ini rencanamu, aku bisa memohon ke kampus. Gimana? Syaratnya bagus kan? Pergi kalian. Kok mukul orang? Memang mukul kamu. Sebagai ibu, tak ada sikap ibu sama sekali. Tak cuma melahirkan anak durhaka, malah ikut-ikutan. Kalau bukan kamu, siapa? Jelas dia yang salah, kenapa kamu bilang begitu? Kamu bilang Ayu menggoda Rizky, kan? Maaf ya, semua perbuatan kalian sudah kurekam. Mau lihat semua? Siapa sebenarnya yang benar-benar brengsek?
Sebelum renovasi, Bu, kok ada videonya? untung ibu berpikir panjang. Ibu sudah pasang CCTV. Kalau tidak, mereka pasti berhasil kali ini. Ini palsu. Itu buatan AI. Kalian palsukan bukti. Berani bilang kami yang palsu. Palsu. Jangan menakut-nakuti. Tak tahu malu. Terus kenapa? Kamu tak punya bukti, aku bisa gugat fitnah. Untung aku sudah tahu betapa brengsek keluarga ini. Bisu, bicara. Siapa bilang buktinya cuma satu? Sebelum kesini aku lapor polisi. Semua bukti sudah dikirim ke mereka. Yang kalian lihat cuma cadangan. Bu, aku tak mau di penjara lagi. Itu cuma hal sepele. Tak perlu takut. Fitnah tak lama di penjara. Tapi dia dan Rizky perbuatannya tak cuma itu. Bu, mereka lakuin apa lagi? Rizky demi memuaskannya, tak cuma pinjam uang rentenir, tapi juga menipu gadis polos untuk ditukar dengan uang. Apa? Dewi, apa ini benar? Ya bohong, aku enggak. Simpan saja itu untuk polisi. Kamu Dewi kan? Ikut kami. Pak polisi, apa Anda salah? Wanita ini gila, jangan percaya dia. Bukti kasus ini sudah kuat, dan ini kasus pidana. Anda yakin mau melawan petugas? Dewi, Bu, tolong. Dewi, tolong. Dewi. Tak disangka mereka yang bohong. Entah ada berapa wanita tak bersalah yang hancur di tangan mereka. Orang begini tak pantas hidup. Putri Ayu, ibu salah paham padamu. Ibu minta maaf. Lalu hukuman kampus padaku? Tenang saja, semuanya akan dicabut dan akan diberi kompensasi. Baiklah teman-teman, bubarlah. Ibu, untung ada ibu. Tenanglah, ibu akan selalu di sisimu, melindungimu. Tindakan Dewi kali ini jauh lebih parah. Sebelum lulus, mereka seharusnya takkan mengganggu kita lagi. Tidak. Masih ada beberapa orang yang harus kuatasi sekaligus. Bagaimanapun, aku takkan biarkan kalian mendekati Ayu lagi. Apa maksudnya tak ada cara? Apa hidupku ini hancur begini? Dewi. Pergi. Aku tak mau lihat kalian. Kenapa kau kesini? Belum puas merusak putriku sampai parah begini. Kau salah. Aku tak pernah merusak kalian. Jangan banyak omong. Selama putriku belum bebas, kau dan putrimu jangan harap hidup tenang. Aku tak bisa halangi kalian. Tapi ku tegaskan, kasus ini ada cara yang lebih baik. Maksudmu? Benar, kejahatan Dewi selalu bersama Rizky. Asal kalian cari cara untuk melimpahkan semua kesalahan padanya, maka Dewi akan aman kan? Nanti Ayu bisa bersaksi di pengadilan. Peluang kalian menang lebih besar. Kenapa aku harus percaya? Anggap saja ini transaksi. Yang bisa bantu putrimu sekarang hanya Ayuku. Dan yang dia mau hanya lulus dengan tenang. Kami bisa cari orang lain. Benar, tapi jangan lupa. Dewi dan Ayu sudah berteman bertahun-tahun. Soal dia hanya kami yang paling tahu. Jadi biar dia cepat bebas, atau tetap di sana, tergantung kalian. Aku mengerti. Karena aku tak bisa hadapi kalian berdua. Biar kalian saling menghancurkan. Waktu 3 hari sudah habis, sudah ambil keputusan. Jangan bilang lupa. Kami tak semudah itu. Kalian sebenarnya mau apa? Tak apa, jangan takut. Jangan di depanku pura-pura kasih sayang. Aku tak ada waktu nonton. Cepat, surat ini. Mau tanda tangan atau tidak? Surat pemakluman apanya? Jangan mimpi. Kau siapa? Kalian tak kenal. Dia itu besanmu, Ibu Dewi. Cih, jangan menjijikkan. Besan apanya? Benar juga, dengan si licik itu wajahnya mirip.
Kau memaki siapa? Dasar pelacur kecil tak tahu malu, mah pantas main-main sama anakku. Mau masuk keluarga Pratama? Benar-benar katak merindukan bulan. Dasar tua bangka. Jaga mulutmu. Berani mukul aku. Memang mukul kau. Kalau tak dihasut anakmu, anakku yang baik mana mungkin buat hal bodoh. Berani kau bebasin anakmu. Cih, dia harus lebih lama di dalam. Biar putriku cepat keluar. Berani kau mengutuk anakku. Kubunuh kau. Bu, mereka bagaimana bukan urusan kita. Cepat-cepat lapor polisi dan panggil ambulans. Kalian bukan aku, kalian yang nabrak sendiri. Ayo. Bukan aku. Ayo pergi suamiku. Bukan aku. Ayo, bukan aku. Ayo. Tolong, tolong. Putrimu pas selingkuh sama Rizky, jadi dibunuh. Kau ini jalang yang gila. Tolong, tolong. Bu, ada apa? Ada yang lapor polisi. Ayo. Akhirnya karma kalian datang. Tempat kita cari ini meski agak jauh, tapi jauh lebih aman. Tak apa, asal bisa bersama ibu, semua tak penting. Pikiran berat. Ya, aku mau temui Dewi. Baik. Ngapain kesini? Tahu nggak? Sejak ayahmu meninggal, aku terus mikir, kalau dulu kamu dengerin aku, apa kamu nggak bakal jadi kayak sekarang? Dengerin kamu. Jangan sok penting deh. Kamu cuma alat yang aku manfaatin. Aku tahu, jadi aku udah punya jawabannya. Jawaban apa? Tak peduli dulu kamu dengar aku atau tidak, dasarmu memang jahat. Jadi yang harus kulakukan hanya menjauhimu. Tenang saja, Rizky takkan bisa keluar. Apa? Dia berkelahi di dalam. Akhirnya dibunuh balik oleh penjahat berat. Apa maksudmu sebenarnya? Dia mati atau tidak, apa urusannya denganku? Dewi, setiap perbuatan ada balasannya. Karmamu juga sudah di depan mata. Wah, Ayu akhirnya lulus juga. Selamat ya. Bu, ibu pasti capek selama ini. Mulutmu ini kok manis banget sih? Emang buat bikin ibu senang. Bukan cuma manis loh, ada buktinya juga. Ini apa? Ini hadiah buat ibu. Anakku ini, ibu cuma mau lihat kamu selalu aman saja. Ngapain yang begini? Bu. Sudah. Hari bahagia, jangan bahas itu. Oh ya, apa rencanamu nanti? Aku mau pakai ilmuku untuk lindungi lebih banyak orang. Bagus, ibu dukung kamu. Aku salah. Jangan begini, aku salah.
Kenapa? Kamu lihat siapa? Gak apa-apa. Aku selalu percaya, semua ada balasannya.